Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Humayroh, NIM 2205020017, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di konten digital kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi. Di mana nilai-nilai anti korupsi ini ada 9 nilai, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Saya bahas satu persatu, yaitu yang pertama kejujuran. Kejujuran menurut Supono, kata jujur itu didefinisikan sebagai naluri satu, tidak berbohong dan tidak curang. Bagi mahasiswa, jujur itu adalah sifat yang penting bagi kehidupan mahasiswa. Kenapa? Karena jika tidak memiliki nilai kejujuran, maka dalam kehidupan sosial tidak akan dipercaya orang. Apa nilai kejujuran dalam kehidupan kampus? Yang pertama, tidak melakukan kecurangan akademik. Artinya, tidak melakukan kecurangan nilai atau tidak memalsukan nilai. Yang kedua, tidak melakukan plagiarisme, artinya mencontek tulisan orang lain kemudian diakui sebagai tulisan sendiri. Yang kedua yaitu kepedulian atau peduli. Peduli adalah bagaimana kita mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Peduli juga merupakan salah satu sifat yang penting bagi mahasiswa, terutama sebagai calon pemimpin masa depan, di mana kita harus memiliki sikap dan punya rasa peduli pada hal-hal yang ada di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Yang ketiga, kemandirian atau mandiri. Mandiri adalah bagaimana kita melalui tahapan atau proses menjadi dewasa, di mana proses mendewasakan diri, artinya bagaimana kita tidak bergantung lagi dengan orang lain. Jika kita tidak bisa mandiri, maka kita tidak akan bisa mengatur diri sendiri, dan semua akan bergantung kepada orang lain. Yang keempat yaitu kedisiplinan atau disiplin. Disiplin di sini adalah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Jika sekarang kita disiplin, maka kedepannya kita tidak akan sulit dalam mengatur diri sendiri. Yang kelima yaitu tanggung jawab, artinya di mana kita wajib menanggung segala sesuatu yang memang kita lakukan. Jika kita salah dalam melakukan pekerjaan tersebut, maka kita akan dituntut, dipersalahkan, dan bisa diperkarakan. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab kita. Jika kita berhasil dalam suatu pekerjaan, maka orang akan mudah percaya. Yang keenam, kerja keras. Artinya, kerja keras yang didasari oleh adanya kemauan. Kemauan yang menimbulkan tekad, ketekunan daya tahan dengan tujuan yang jelas, daya kerja dan kemudian pendirian dan pengendalian diri, serta keberanian, ketabahan, dan ketentuan. Kemudian tenaga kekuatan yang menjadikan kita pantang mundur. Artinya bahwa setiap kali seseorang itu punya harapan, punya kepercayaan, maka tentunya dia akan lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukannya. Artinya dengan bersama-samalah kita dapat mencapai apa yang kita gapai, yang ingin kita gapai. Dan perlu diketahui juga, kerja keras tidak akan berguna jika kita tidak memiliki pengetahuan. Yang ketujuh, sederhana. Adalah gaya hidup sederhana ini penting terutama bagi mahasiswa
mahasiswa. Artinya, di dalam masa pembelajaran inilah mahasiswa dilatih untuk hidup sederhana, tidak selalu mengandalkan apa yang dimiliki, kemudian menghambur-hamburkan apa yang diinginkan. Dengan gaya hidup sederhana inilah mahasiswa menjadi terbiasa untuk menghadapi hari ke depannya. Hiduplah sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan. Artinya, kita jangan boros. Belum tentu apa yang kita lihat itu yang kita inginkan. Artinya, belilah sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginan. 8. Keberanian. Ada asumsi bahwa yang namanya mahasiswa itu bisa saja mengalami kesulitan, kekecewaan. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan sikap keberanian. 9. Keadilan atau adil. Adalah adil di sini diartikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi, karakter adil ini perlu dibina sejak dari awal agar kita dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Yang kedua, prinsip-prinsip anti korupsi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip anti korupsi ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijakan. Yang kelima, kontrol kebijakan. Saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi, de facto, maupun konstitusi secara de jure. Baik pada level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya. Antara lain adalah akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Kedua, transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up melalui dari perencanaan, implementasi, laporan, pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan,
alokasi anggaran atau anggaran belanja. Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan, pemungutan dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek yang dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. Ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Budget. Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip penerapan sistem informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. 4. Kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integrasi pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 5. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi.
kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.